Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanda Reza Aulia dengan NIM 081911733019. Di sini saya akan mereview jurnal dari mata kuliah Rekayasa Rehabilitasi Medis untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Rekayasa Rehabilitasi Medis. Pada mata kuliah ini ada dosen pengampunya yaitu Pak Akif Rahmatillah, STMT. Baik, selanjutnya ada konten yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama ada problem utama dari terciptanya perangkat Hand of Hope ini, lalu yang kedua ada teori-teori dasar, yang ketiga ada bagian dan cara kerja, yang keempat ada mengukur unjuk kerja, dan yang kelima ada analisis. Untuk yang pertama yaitu merupakan problem utama pada perangkat ini. Nah, menurut WHO, stroke merupakan salah satu penyakit yang memiliki kecacatan atau kematian yang tinggi, sehingga penderita stroke membutuhkan perawatan medis jangka panjang. Untuk meningkatkan kualitas hidup penderita harus sebagai bentuk pemulihan. Berbagai macam pemulihan seperti fungsi motorik proksimal pada sendi bahu dan siku, serta pergelangan tangan dan jari. Problem yang ingin diselesaikan dengan perangkat rehabilitasi Hand of Hope ini memiliki sasaran yaitu orang penderita stroke atau pasca stroke yang berfungsi sebagai rehabilitasi ekstremitas atas atau melatih otot tangannya kembali. Namun pada pemulihan pergelangan tangan dari jari masih terbatas karena tergantung ketersediaan perangkat di pasaran. Selain itu, dari perangkat yang sudah ada memiliki kekurangan yaitu pada fleksibilitas. Pemakaian alat terbatas seperti alat tersebut hanya bisa dipakai di satu tempat atau tidak bisa dibawa kemana-mana sesuai mobilitas pasien, sehingga proses rehabilitasi pun kurang efektif karena pasien harus meluangkan waktu setiap harinya untuk pemakaian alat. Kekurangan tersebut bisa diselesaikan apabila dikembangkannya alat rehabilitasi untuk pergelangan tangan dan jari yang bisa dibawa dan digunakan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Perangkat rehabilitasi hand of ini dikembangkan memiliki kemudahan untuk pasien karena alat ini mendeteksi keinginan penderita stroke dengan bantuan sinyal elektromiograf permukaan atau EMG dan membantu dalam tugas fungsional membuka dan menutup tangan sehingga pasien stroke lebih dapat berlatih dengan mudah sesuai keinginan mereka sendiri dan menjalani aktivitas fungsional sehari-hari. Yang kedua yaitu ada teori-teori dasar yang mendukung untuk dikembangkannya perangkat Hand of Hope ini. Nah, robot telah terbukti efektif dalam membantu, tetapi untuk memberikan pelatihan rehabilitasi yang aman dan intensif pada penderita stroke, robot rehabilitasi siku dan pergelangan tangan telah terbukti efektif dalam uji klinis. Beberapa perangkat robotik telah dikembangkan sebelumnya untuk pelatihan pasca stroke. Nah, untuk produksi yang sudah komersial, yaitu ada perangkat rehabilitasi tangan, ada Armadillo dari Tiromotion, dan yang kedua ada Kinetic Maestra Hand dan Wrist dari Samus Preston. Nah, kedua alat ini berfungsi untuk memberikan gerakan pasif berkelanjutan atau continuous passive motion atau CPM untuk fleksi dan ekstensi jari-jari. Nah, kemudian adanya pengembangan oleh para peneliti, maka diadakannya yaitu Alpha Prototype 2. Nah, fungsinya itu yaitu untuk perpanjangan modul tangan untuk genggaman tangan. Yang kedua yaitu ada Hand and Wrist Assisting Robotic Device atau HAWARD. Nah, fungsinya itu untuk pelatihan genggaman tangan pneumatik. Kemudian ada perangkat pelatihan khusus yaitu ada haptic knob dan hand care. Nah, fungsinya ini untuk pelatihan fungsi tangan dan jari. Nah, kemudian pada perangkat hand of hope, gerakan tangan akan dibantu dengan memanfaatkan EMG yang akan meningkatkan fungsi motorik jari dan koordinasi otot ekstremitas atas. Perangkat rehabilitasi hand of hope ini merupakan inti dari gerakan tangan, yaitu menutup atau mengepal dan membuka. Untuk kedua tugas tersebut, terdapat dua kelompok otot utama yang mengontrol, yaitu terdapat abductor pollicis brevis atau APB dan extensor digitorum atau ED. Nah, EMG ini atau elektromiograf akan membentuk sinyal dari APD, yaitu otot pipi dan sisis yang terletak tepat di bawah kulit yang aktivitasnya itu mudah dideteksi oleh EMG dan biasanya akan berkontraksi selama gerakan menggenggam tangan. Sedangkan
Sedangkan sinyal EMG dari ED digunakan untuk mengontrol tangan agar terbuka yang merupakan ekstensor untuk ekstensi jari dan telapak tangan. Nah, pada sistem tangan robot, tangan akan menutup apabila sinyal EMG dari otot APB telah melebihi 20% dari nilai MVC, yaitu maksimum voluntary contraction. Nah, jika tangan ingin membuka, maka menunggu hingga sinyal EMG dari otot ED melebihi 20% dari nilai MVC-nya. Nah, jika sinyal ED yang dinormalisasi lebih kuat daripada APB, langkah pembukaan tangan akan dimulai. Nah, jika APB-nya yang lebih kuat, maka langkah selanjutnya yaitu tangan akan mulai menutup. Maka dengan demikian memberikan pengguna kemampuan untuk membuka atau menutup tangan kapan saja dengan keinginan mereka sendiri, dan mode ini berguna selama tugas latihan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah bagian dan cara kerja. Nah, di sini ada bagian dari penyusun perangkat hand of hoop itu sendiri. Nah, di sini ada perangkat penyusunnya secara lengkap dari hand of hope, yaitu ada wireless remote control system, robotic hand module, EMG electrodes, motor control box, wireless transmitter, dan baterai. Nah, di sebelahnya juga terdapat bagian-bagian lengkap saat pemasangan pada tangan. Nah, di sini sudah ditunjukkan oleh panah-panah, yaitu ada wrist strap, terus ada palm strap, ada finger strap, ada robotic hand, ada reference electrode, ada ED electrode, dan APB electrode. Nah, di sini merupakan diagram dari sistem kerja perangkat hand of hope ini. Nah, di sini ada hand robot design. Jadi di sini untuk desain tangan robotnya, di sini ada finger assembly design, lalu dilanjutkan dengan finger length adjustment. Kemudian akan dilanjutkan ke control sistemnya. Di sini control sistemnya itu ada dua, yaitu ada hardware development dan software development. Selanjutnya dari control system akan ada evaluasi dari perangkat tersebut. Nah, di sini ada finger assembly design, yaitu desain perakitan jari. Nah, area telapak tangan dan ujung jari tidak boleh terhalang motor atau struktur mekanisme. Nah, pengguna perlu merasakan objek dengan tangan sendiri. Nah, perbedaan tangan antara tangan palsu dengan tangan robot, yaitu pengguna tangan palsu adalah tangan seseorang yang diamputasi sehingga ada bagian dari tangan yang uh, bagian dari tangan yang hilang kemudian digantikan dengan tangan palsu atau buatan yang menyerupai aslinya. Sementara untuk tangan robot, rehabilitasi adalah melatih kembali tangan yang rusak sesuai dengan gerakan alaminya tangan tersebut. Nah, untuk sarung tangan mekanisme pusat rotasi virtual atau PCR lebih baik karena semua sistem transmisi dan sambungan mekanisme dibangun di belakang atau atas sisi setiap jari sambil tetap memberikan rotasi alami untuk gerakan jari. Nah, peneliti itu merancang rakitan jari yang kurang digerakkan menggunakan aktuator linear tunggal, yaitu Figurely L12/50 mm 100:1 rasio gizi untuk memberikan 2 derajat kebebasan atau DOF dengan VCR pada sendi metacarpophalangeal yaitu MCP dan sendi proximal interphalangeal atau PIP pada saat yang sama. Nah, rakitan jari dapat bergerak dari posisi ekstensi penuh ke fleksi 55 derajat dan 65 derajat pada sambungan MCP atau PIP. Nah, untuk gaya maksimumnya yaitu yang diberikan oleh aktuator linear sebesar 23 Newton. Untuk kecepatan maksimumnya yaitu 12 mm per detik. Aktuator dengan panjang langkahnya 50 mm, tindakan buka atau menutupnya itu akan memakan waktu sekitar 4 detik. Nah, selanjutnya ada finger length adjustment. Nah, ini penyesuaian panjang dari jari itu sendiri. Nah, semua rakitan 5 jari identik dan masing-masing dapat disesuaikan agar sesuai dengan panjang jari yang berbeda. Nah, desain ekor alur di tepi platform dan pada sambungan antar tautan dari rakitan jari memungkinkan titik tengah virtual untuk disejajarkan dengan sambungan FTP dan PIP. Dengan demikian, fleksi dan ekstensi rakitan jari sejajar dengan jalur gerak fleksi dan ekstensi jari. Semua rakitan jari dan aktuator linear diposisikan dalam pola radial untuk menyelaraskan dengan pembukaan dan penutupan tangan
busa, tali velcro, dan cincin jari digunakan untuk mengamankan tangan subjek dengan nyaman ke modul tangan robot. Nah, berat total untuk modul tangan robot ini yaitu sudah dengan rakitan jari dan aktuator liniernya itu seberat 500 gram atau sekitar setengah kilo. Kemudian, pengaturan awal penyesuaian panjang jarinya ini modul tangan dapat dipasang dalam waktu sekitar 5 menit. Selanjutnya ada hardware development. Nah, hardware development ini yaitu pengembangan perangkat keras. Nah, untuk sistem kontrol tertanamnya itu menggunakan microcontroller microchip PIC 18 untuk mengontrol semua aktuator dan memantau sinyal EMG permukaan untuk tugas membuka dan menutup tangan. Nah, EMG permukaan dari dua kelompok otot utama yaitu ada abductor pollicis brevis atau APB dan APB ini untuk mengontrol hand closing task dan extensor digitorum atau ED untuk mengontrol hand opening task. Nah, yang kedua yaitu ada pulse width modulation atau PWM digunakan untuk mengatur kecepatan aktuator linier dengan variasi duty cycle. Yang ketiga ada baterai eksternal dipilih dengan outputnya 12 yang digunakan untuk memberi daya pada aktuator linier. Lalu dipilih juga pada output 5 volt yang digunakan untuk memberi daya pada pengontrol tertanamnya. Selanjutnya ada elektroda AG atau AGCL. Di sini ada abu Blue Sensor SE00S garis 50 digunakan untuk mengukur EMG permukaan otot. Yang kelima yaitu ada amplifier EMG dengan rasio penolakan mode umum atau CMRR lebih dari 100 desibel dan amplifikasinya yaitu 800 dengan filter passband aktif antara 10 Hz sampai 500 Hz dibuat untuk memperkuat sinyal tersebut. Lalu yang keenam ada sistem kendali jarak jauh nirkabel dengan panel. Tentu LCD dibangun untuk membantu terapis mengirimkan perintah ke sistem kendali motor untuk mengendalikan modul tangan robotik. Pasang modul nirkabel Zigbee 100 dari robotis digunakan untuk komunikasi nirkabel. Selanjutnya yaitu kalau dari control system yang berupa software development atau pengembangan perangkat lunak. Nah, pengukuran sinyal EMG selama tahap istirahat dan kontraksi sukarela maksimum efisi diperlukan untuk mengkalibrasi sistem dan untuk mengukur garis dasar sinyal untuk setiap individu. Ini berfungsi untuk memastikan kualitas sinyal dan digunakan untuk normalisasi sinyal, yaitu ada 4 mode pelatihan yang berbeda disediakan oleh sistem robot. Yang pertama ada continuous passive motion atau CPM. Nah, tugasnya ini membuka atau menutup tangan dilakukan secara pasif dan tidak membutuhkan upaya sukarela dari penggunanya. Yang kedua ada EMG, trigger motion atau trip. Nah, tugasnya itu tangan dimulai ketika sinyal EMG yang diukur berada di atas ambang batas, misalnya 20% dari FVC. Yang ketiga ada continuous EMG drive motion atau CON. Nah, sistem robot tidak akan menyelesaikan berbagai tugas fungsi tangan sekaligus, tetapi membutuhkan upaya terus-menerus dari penggunanya. Yang keempat ada free running mode atau free. Nah, ketika pengguna memiliki kontrol dan koordinasi motor yang lebih baik, kekuatan sinyal EMG dari ED dan APB akan dibandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada cara kerjanya. Untuk cara kerjanya yaitu sepasang elektroda EMG. Pasang elektroda berada di permukaan kulit otot perut dari otot target dengan jarak pusatnya 2 cm. Nah, di sini untuk elektroda EMG itu ada blue sensor and ambuing dengan area kotaknya 20 sampai 30 mm. Nah, selanjutnya elektroda referensinya itu diletakkan pada permukaan kulit oleh Canon. Platform kontrol berbasis komputer atau LabVIEW dikembangkan dengan algoritma yang dipicu EMG. Hal itu didasarkan pada deteksi real time dari tingkat EMG masing-masing otot dengan frekuensi samplingnya yaitu 1000 Hz. Kemudian masuk fase sebelum digitalisasi. Nah, sebelum digitalisasi ini sinyal EMG terlebih dahulu akan diperkuat dengan penguatan, lalu kemudian disaring dengan filter bebas dari 10 hingga 500 Hz. Setelah itu akan ada proses setelah digitalisasi. Nah, setelah digitalisasi ini, sinyal EMG-nya
dari APB dan PD disearahkan dan difilter lepas dengan frekuensi cut-off-nya 10 Hz dengan filter Butterworth mode maju, 0 fase maju dan mundur untuk mendapatkan selubung sinyal yaitu level EMG. Lalu yang kelima itu ada gerakan motorik yang diprakarsai oleh level EMG, APB, dan PD. Nah, setelah itu motor dari semua jari akan bergerak. Selanjutnya ada mekanisme saat menutup dan membuka tangan. Nah, untuk mekanismenya ini yaitu strategi kontrol yang digunakan dalam pelatihan adalah mode pelatihan yang dipicu EMG. Ambang batas 20% dari sinyal EMG atau maksimum voluntary contraction atau MVC digunakan untuk memicu gerakan membuka dan menutup tangan. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar atas, sinyal EMG dari otot PD lebih dari 20% dari MVC-nya, maka gerakan tangan akan dibuka. Nah, itu dapat dilihat seperti gambar yang pertama. Lalu, sinyal EMG dari otot APB lebih lebih dari 20% dari MVC-nya, maka tangannya akan tertutup seperti pada gambar yang kedua, tangan akan menggenggam ataupun menutup. Selanjutnya ada mengukur unjuk kerja dari alat tersebut. Nah, di sini ada dua parameter EMG dihitung untuk pemantauan lintas sesi. Yang pertama yaitu ada tingkat aktivasi EMG, otot dihitung dengan rata-rata amplop EMG. Di sini terdapat rumus EMG sama dengan 1 T integral dari 0 sampai T EMG IT dt. Nah, untuk EMG ini merupakan tingkat aktivasi EMG otot I, lalu EMG IT merupakan sinyal amplop dari EMG dan T-nya itu merupakan panjang sinyalnya. Kemudian untuk yang kedua ada indeks kokontraksi atau CI antara pasangan otot. Di sini terdapat rumus yaitu CI sama dengan 1 per T integral dari 0 sampai T AIJT dt. Nah, AIJT ini merupakan aktivasi tubuh tindih amplop linear EMG untuk otot I dan J. Lalu untuk T-nya itu panjang sinyalnya dan CI-nya merupakan pasangan otot bervariasi dari 0 hingga 1. Nah, dari kedua parameter ini telah digunakan untuk pemantauan kuantitatif aktivasi otot dan perubahan pola koordinasinya. Selanjutnya yaitu ada metode pemrosesannya. Nah, metode pemrosesannya ini ada 4. Jadi yang pertama ada penyiaran gelombang penuh, lalu yang kedua ada penyaringan low pass, yaitu dengan frekuensi cut-off-nya 10 Hz dengan filter urutan maju, fase 0, dan filter Butterworth mundur. Lalu yang ketiga ada pengurangan aktivasi EMG rata-rata selama keadaannya istirahat. Lalu yang keempat, dinormalisasikan nilai maksimum aktivasi EMG di setiap otot sama MVC di setiap sesinya. Yang kelima ada analisis. Nah, analisis ini yaitu didasarkan dari hasil penelitian dari 3 jurnal yang telah dilakukan, yaitu untuk jurnal yang pertama yang berjudul Unintention Driven Hand Function Task Training Robotic System, yaitu menggunakan 2 naracoba atau 2 subjek dengan masing-masing mempunyai riwayat stroke kronis, lalu diberikan pelatihan yang kemudian menunjukkan peningkatan fungsi dalam posisi tangannya tersebut. Nah, subjek itu melaporkan aktivitas sehari-harinya. Nah, subjek yang pertama atau subjek A ini sudah dapat mengambil sekaleng minum dan pasta gigi. Lalu untuk subjek yang kedua atau subjek B, ia sudah bisa memegang pena dan menulis beberapa kata. Lalu untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul EMG Driven Exoskeleton Hand Robotic Training Device on Chronic Stroke Subjects, yaitu menggunakan 8 naracoba. Di sini lebih banyak subjeknya dengan penyakitnya yang sama yaitu stroke kronis dengan 20 sesi pelatihan. Nah, adanya perbaikan motorik yang signifikan dalam penilaian klinis FMAS NA dan FMA-WNH dan ARAT. Peningkatan skor ARAT mencerminkan pemulihan motorik pada fungsi tangan dan jari. Peningkatan skor FMA menunjukkan adanya perbaikan motorik di seluruh ekstremitas atas setelah pelatihan. Lalu pada jurnal yang ketiga yang berjudul The Effect of Post-Stroke Upper Limb Training with an Electromyograph atau EMG Driven Hand Robot, yaitu menggunakan 6 naracoba atau 6 subjek dengan penyakitnya yaitu stroke. Diberikan 20 sesi pelatihan. Nah, saat sudah pelatihan ditemukan adanya peningkatan koordinasi otot antara pasangan otot jari antagonis yaitu flexor digitorum dan extensor digitorum, serta dapat mengurangi aktivitas otot yang berlebihan.
untuk kesimpulan yang dapat kita ambil itu berdasarkan ketiga jurnal yang telah direview bahwa head of hope ini, perangkat ini itu merupakan perangkat yang membantu seseorang pasca stroke untuk meningkatkan fungsi motorik jari dan koordinasi otot ekstremitas atas sehingga memudahkan mereka untuk melakukan tugas fungsional terkait aktivitas sehari-harinya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan maupun presentasinya. Semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.